Republik Indonesia kali ini benar-benar sedang berisik. Ini gara-gara Ketua KPK dilaporkan ke Polda Metro Jaya oleh mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo yang mengaku diperas. Nah, di studio sudah ada dua narasumber kita. Yang pertama adalah Mas Sugeng Teguh Sentosa, Ketua Indonesia Police Watch. Selamat malam, Mas Sugeng. Selamat malam, Mas Untung, sahabat lama nih ya. Mengenang masa-masa dahulu. Salam dulu kita. Mantap. Yang kedua narasumber kita ada biasa nih, ada Ketua Umum PWI Pusat, Bang Henry Cihabangun. Selamat malam, Bang Henry. Selamat malam, Bang Untung. Nah, Mas Sugeng, ini mengenai laporannya SCL ke Polda Metro Jaya. Ada bocorannya nggak? Ini apakah bagaimana? Bukan SCL yang melaporkan. Oh, bukan SCL ya? Bukan. Mas Untung ya. Gimana? Berisik ya. Jadi kalau berdasarkan informasi IPW terima, laporan ini oleh LSM. Oh, LSM. Iya, LSM yang sudah dikenal publik, tapi tidak disebutkan ya. Kita kan tahu LSM yang anti korupsi itu ada yang biasa itu Maki ya. Maki. Apakah Maki yang suka maki-maki ini? Ya, anaknya barusan sudah mengajukan gugatan judicial review ke Mahkamah Konstitusi tentang usia capres-cawapres 40 tahun, kalau nggak salah. Anaknya Bonyamin kan? Oh, saya nggak tahu itu. Jadi katanya, tapi kan nggak tahu siapa. Ya. Itu Agustus 2023. Laporannya. Dumas, dalam bentuk Dumas masyarakat ya. Kemudian dari informasi yang diterima oleh Indonesia Police Watch ya, sudah dilakukan pemeriksaan sejak Agustus ya. Menjadi ramai ketika rumahnya Pak SJL digeledah. Ya, ditemukan uang 30 miliar. Sekarang ada lagi informasi 2 triliun cek, ya kan? Cek asli itu nah, bohong. Nah, itu kan rame ya. Cek asli itu bohong itu? Enggak ngerti deh. Saya rasa bohong itu ya. Bohong ya, cek 2 triliun. Iya, mungkin ada tipu-tipu itu cek. Tapi yang kalau 30 miliar itu benar ya. Bukan dipalsu. Jadi, itu laporannya menjadi ramai kan ketika penggeledahan. Nah, disitulah ketika terjadi penggeledahan, IPW dapat informasi. IPW informasi selalu A1 saya dengar. Enggak juga. Oh, enggak juga. Jadi dapat informasi nih IPW nih. Informasi itu saya buka Sabtu 2 minggu yang lalu ya. Tadinya saya buka karena informasi itu masuk ke IPW itu dengan nomor luar negeri. Ya. Informasi masuk, saya konfirmasi lagi udah nggak jawab. Saya verifikasi tidak bisa kan? Operasi intelijen mungkin, Mas. Nggak ngerti. Bisa jadi IPW digunakan corong. Tetapi kan kalau momentum itu tidak boleh lewat. Betul. Ya. Jadi kemampuan analisis lah yang membuat saya harus berbicara. Sama waktu saya kasus Sambo ya. Data sangat sedikit, tapi saya harus menganalisis di belakang data tersebut. Akhirnya saya putuskan saya bicara. Ya. Karena kenapa bicara? Pada hari itu kan Sabtu ya, saya bicara Sabtu pagi ya. Hari Kamis saya mendapat membaca berita bahwa kasus dugaan pemerasan oleh seorang pimpinan KPK naik penyelidikan. Lidik. Iya, lidik. Nah, saya baca, ini berarti ada dasarnya. Jadi saya buka lah bahwa ada 3 sekuen ya. 3 sekuen dugaan penerimaan uang oleh seorang pimpinan KPK ya dengan inisial FB dari melalui tangan seorang bernama I. Ya. Ini belum ada yang buka nih nama I, belum ada yang buka. IPW yang buka ya. Ternyata begitu kita sebutkan ada 2 kali melalui I dan 1 kali pertemuan antara yang kita dapat data SJL bertemu dengan FB ya. Saya buka. Hari Sabtu. Sabtu siang, Sabtu sore naik sidik. Ternyata benar ada pemeriksaan terhadap seorang perantara dengan inisial I
itu sudah 2 kali. 2 kali penerimaan. 2 kali pemeriksaan, dia 2 kali juga pengiriman dana. Terkonfirmasi lah, cuman waktunya yang berbeda berdasarkan informasi yang dapat IPW ya. Nah, akhirnya IPW melihat ada konfirmasi saksi utama, ada aliran dana. IPW mendapatkan juga data pertemuan. Ini data ini 3 informasi ini menurut saya signifikan. Begitu naik sidik, ternyata kalau naik sidik artinya penyidik telah menemukan minimal 2 alat bukti untuk menemukan satu peristiwa pidana. Dan sekarang berjalan ya. Berjalan gitu. Ada tersangka dong kalau sudah naik sidik? Belum ya? Belum. Jadi belum ada tersangka walaupun dalam kerangka proses penyidikan biasa penyidik membuat target-target proses ya. Nah, ini yang menarik, ada pertanyaan, ada tersangka ya? Belum. Naik sidik belum karena membutuhkan gelar perkara lagi. Tapi yang diduga tersangka sudah ada. Sudah ada, yaitu di kantongnya penyidik lah ya. Biasanya yang terduga menjadi tersangka itu orang yang diperiksa terakhir. Sebagai saksi ya. Sebagai saksi. Mengapa dalam mekanisme pemeriksaan pidana itu orang yang diperiksa terakhir sebagai saksi sebagai terduga suspek? Ya kenapa? Karena dalam proses pemeriksaan pidana orang yang terduga menjadi suspek itu diperiksa terakhir untuk mengkonfirmasi fakta yang didapat penyidik, baik saksi, barang bukti, keterangan akan dikonfirmasi kepada yang bersangkutan. Konfirmasi, baru direkonfirmasi. Jadi diperiksa, dikonfirmasi kepada dia pada saksi terakhir. Ya, kan sudah diperiksa saksi I ya 3 kali. 3 kali. Sudah diperiksa ajudan. Sudah diperiksa hari ini adalah Direktur Dumas KPK. Sudah diperiksa SYL ya. Sudah ya. Kemudian sudah dapat keterangan. Kemudian ada pertemuan. Mudah sekali untuk menebak pelanggaran pasal 36 junto pasal 65 Undang-Undang KPK ya. Jadi ini sudah ada. Nah, apa langkah selanjutnya? Di luar dugaan ya. Saya merinding nih Mas Sugeng. Merinding lah ini peristiwa biasa buat kita, peristiwa biasa ya. Kita bukan orang biasa-biasa saja, merinding ini ya. Karena apa? Karena ini seorang public figure, public high profile ya. Bukan hanya public figure, dia high profile karena dia terduga adalah pimpinan KPK. Seorang pimpinan KPK, saya selalu menyebut seorang pimpinan KPK. Seorang pimpinan KPK. Karena nanti pimpinan KPK lain ngamuk. Kan sudah ngamuk tuh siapa? Alexander Marwata protes. Ya kan? Kemudian Johannes Tanak protes. Ya, pimpinan KPK itu kolektif-kolektif. Banyak katanya. Ada 5 orang. Jadi siapa yang dipilih? Makanya saya merinding Mas Sugeng. Dakdikduk mereka. Mereka dakdikduk, saya merinding. Jadi yang menarik nih terakhir ya, Kang Untung, tiba-tiba KPK mengirim surat supervisi kepada Polda Metro Jaya. KPK, Polda Metro Jaya mengirim surat permohonan supervisi. Ini kebalik. Berarti pede banget ya Polda. Nah, pede atau ngeledek. Dalam bahasa saya itu bahasa pede, tapi dalam bahasanya saya ngeledek ini. Karena kalau di dalam ketentuannya ya, supervisi itu kan tindakan pengawasan oleh KPK. Pengawasan, kemudian asistensi ya. Kemudian memberikan dukungan. Kalau ini kan beda-beda. Kalau pengawasan kan ada kecurigaan. Iya kan? Curiga diawasi. Iya, ya. Asistensi pendampingan. Iya, asistensi kan pendampingan karena dia perlu perkuatan, ya kan? Personil. Iya kan? Substansi. Ya. Kalau pengawasan kan kalau KPK melakukan supervisi itu terkait dengan
penyelidikan maupun penyidikan penegak hukum terkait penegak hukum, Penegak ya, hukum. supaya jalannya nggak miring-miring, lurus ya. Ini Jadi, Polda Metro Jaya Polda Metro Jaya minta agar Wah, disupervisi. iya. Apakah kita sudah benar? Oh begitu ya. Menarik nih, Bang Henry. Ini Iya. tadi sampaikan oleh Mas Sugeng nih, bahwa runtutan penyelidikan ini sudah dimulai sejak bulan Agustus, kan di Agustus, media rame tuh. Tapi baru rame di media kan bulan September kemarin. Awal Oktober. Sejak September, sejak ada penggeledahan oleh KPK di rumah dinas Pak Menteri SYL. Di situ ditemukan 30 miliar dan beberapa dokumen. Di situ media mulai rame tuh. SYL-nya masih di luar negeri. Dalam kunjungan kerja menerima penghargaan. Nah, menurut Bang Henry, selama ini mengamati berita ini gimana pendapat Bang Henry? Iya, jadi dari apa yang diuraikan oleh Mas Sugeng tadi, memang kelihatan media ini ketinggalan. IPW, ya kan? Artinya itulah sebetulnya kelemahan wartawan kita sekarang. Dia hanya rame kalau sudah rame. Nah, kan sebetulnya Mas Sugeng ini gampang sekali ya, tapi paling enggak untuk mendapatkan background information. Ini kira-kira tahapnya udah kayak apa nih? Nah, karena kan sebenarnya apa yang kita tulis itu hanya sebagian dari pengetahuan tentang kasus ini. Nah, tapi teman-teman ini asik main di permukaan aja. Ramai diramaikan, ramai terus, sehingga sebetulnya substansi persoalan seperti yang disampaikan Mas Sugeng nggak tertangkap oleh pers. Nah, ini menurut saya sayang sekali ya. Jadi hanya ada 1-2 yang menginvestigasi ya, tetapi menurut saya itu sebetulnya tidak bagus ya. Seharusnya untuk kasus yang sebesar ini ya semua media berlomba-lomba ya. Satu dari sisi ini, satu dari sisi itu ya kan. Karena ini sebetulnya kalau dalam perbincangan informal dengan beberapa orang dan wartawan senior, ini sebetulnya aspeknya banyak. Oh, multi aspek multi aspek ya, artinya satu ya tadi mungkin antara polisi dengan KPK. Tapi ada sisi lain juga gitu ya. Entah histori juga dulu Kapolda ini kan dulu di KPK gitu ya. Nah, ini sebetulnya banyak sekali angle yang bisa diangkat nih oleh media. Namun ini nggak tampak. Nah, ini loh maksud saya. Jadi ya saya kira nanti PWI bisa memanggil Mas Sugeng nih untuk memberi pelatihan investigasi, ya dong. Kita kan manfaatkan karena teman-teman ini jangan ya di permukaan lah ya. Artinya misalnya saya dulu kan wartawan olahraga. Saya itu meliput itu, melihat latihan itu bisa berjam-jam nggak bikin berita apa-apa. Hanya untuk tahu nih apa yang diomongin, apa kasus-kasus begitu ya. Nah, sekarang teman-teman hanya meliput untuk membuat berita. Padahal kayak tadi kan kita membaca dokumen juga ya, kita membaca juga ini tanya sana kiri kanan gitu. Nah, ini saya kira yang penting ya. Saya sih mengambil peristiwa ini sebagai potret dari kondisi media kita sekarang yang mainnya di permukaan aja. Ya. Jadi tidak in-depth ya. Tidak. Malah lebih in-depth Mas Sugeng nih, dapat informasi A1. Iya, karena dia kan watch. Ini menarik memang ya. Kan kerja IPW sejak saya dipercaya 2 tahun ini kan menjaga kredibilitas kelembagaan. Ya. Untuk menjaga kredibilitas kelembagaan itu informasi yang kami terima harus sebagai akuntabilitas publiknya kami harus sampaikan ke publik. Itu beresiko. Betul. Ya. Karena kami harus memverifikasi ya. Kadang-kadang verifikasinya sulit, sumber menghilang ya. Oleh karena itu yang kami lakukan adalah analisis ya, kayak kasus Sambo ya. IPW kan yang pertama kali membuka dengan 2 pernyataan 11 Maret itu. Kejadian 8 Maret, 11 Maret. Jadi 2 poin. Bentuk tim pencari fakta gabungan dengan eksternal, nonaktifkan Sambo. Waktu itu nggak ada yang berani ngomong itu. Tapi kami harus masuk ke arena yang cukup riskan. Tapi kalau tidak, kami kehilangan momentum. Nah, ini soal
soal ini ya, sekarang soal yang ini ya, Saya salah ngomong saya. FB ya, Masih FB. FB ya. Sorry. Ini mohon Jadi, diralat. iya, jadi FB itu kan kita Merinding dapat lagi data, saya, Mas. ya, kita kan dapat data ya. Saya juga cross check nggak ada, belum ada berita kan. Tapi kemudian SJL kan digeledah. Tiba-tiba masuk informasi bahwa kami dijolimi sebagai oposisi, partai oposisi segala macam. Saya analisis nih. Tapi di situ ada waktu, ada aliran dana, ada saksi, ya, ada motif, ya. Saya sebagai IPW ini harus bersikap nih, ya. Kalau salah, saya akan kena tuntutan balik. Karena sudah 13 perkara saya dilaporin. Jadi bukan tanpa risiko, 13 perkara dan 1 perkara sudah sidik, ya. Jadi tetapi pertanggungjawaban kerja institusi harus saya lakukan dengan maju, ya. Nah, ini pertanyaannya sebetulnya satu wartawan menanya saya, CNN. Itu pertanyaan Jumat malam, 2 minggu lalu. Saya timbang, saya buka enggak. Tapi karena pertanggungjawaban publik harus saya buka informasi, saya buka Sabtu pagi. Saya kirim rekaman saya yang pertama itu, ya, hari Sabtu kepada CNN. CNN kemudian dalam waktu setengah jam wartawannya enggak ada respon. Saya kirim ke Metro TV. Ditayangkan oleh Metro TV. Metro TV langsung sambar. Wes, langsung jadi rame. Mungkin CNN waktu itu verifikasi agak ragu mungkin, ya, atau ngetes dulu mungkin. Iya, begitu Metro TV kemudian mengambil wawancara lagi, berkembang baru yang lain ikut. Saya nggak tahu, makanya metode media itu seperti apa. Kan kalau Metro TV kan punya kepentingan juga, karena dia punyanya ini, ya kan. Jadi nggak murni juga. Padahal saya kirim ke Metro TV, ke Kompas, TV One, ya, setelah CNN tidak ada respon, saya kirim itu Metro TV. Jadi ada kepentingan juga, Pak. Betul. Jadi media kita pun sebetulnya kita pertanyakan, ya. Kan ada kepentingan, tapi oke lah. Saya bergulir, ternyata apa yang saya sampaikan, ya, itu terkonfirmasi, ya. Polda menjadi lebih cepat gerakannya, ya. Kemudian naik sidik, bahkan sekarang minta supervisi kepada Polda, kepada KPK. Apa dari supervisi 3 catatan saya? Ya. Jadi Polda merasa sudah yakin, hakul yakin, proses full bucket, penyelidikan dan penyidikan yang sudah dia tingkatkan penyidikan, ini semua sudah sesuai dengan hukum. Koridor hukum. Ketika menaik penyidikan, dia sudah dapatkan alat bukti, ya. Ada peristiwa pidana, dugaan pemerasan dan atau gratifikasi oleh seorang pimpinan KPK yang diduga inisialnya FB. Nah, menurut Pak Sugeng nih, gerak cepat Polda Metro Jaya ini ada penunggangnya juga atau memang murni profesional? Kalau dari Polda, ya, itu kan Agustus, ya. Kemudian ada dari narasi sumber yang masuk kepada kami kan kecewa sebagai oposisi dikerjain, ya. Jadi kemudian Polda dari sisi saya prosedural, normatif. Normatif berarti. Tapi bahwa di belakang tadi ada Pak Karyoto, ya, dengan Firly yang ada punya background sebetulnya ada pergesekan, ya bisa saja, ya. Tapi sebetulnya awalnya tuh nggak cepat tuh. Ini Polda penyelidikan dan penyidikan memang kan senyap, ya. Ketika dia mau menaikkan penyelidikan baru disampaikan oleh direktur, ya, tegas gitu, ya. Nah, karena dia punya keyakinan ada faktanya. Jadi apa yang dilakukan Polda terhadap kasus ini sudah profesional. Profesional. Ini beda loh dengan kasus cicak buaya jilid pertama. Ya, yang waktu eranya Bibit Chandra. Bibit Chandra, ya, Bibit Chandra itu ada dugaan rekayasa, ya. Gitu loh. Kemudian eranya siapa itu yang jaksa itu? Ya, Antasari. Antasari, ya.
eranya Antasari, seharusnya eranya lagi si Bambang ya. Bambang. Bambang pernah juga kan diproses. BH. Daerahnya siapa orang Makassar tuh si Abraham Samad. Abraham Samad. Kalau ini faktanya terang benderang menurut saya. Dan Polda Metro Jaya sudah profesional ya. Iya, prosedural, Profesional. Jadi kesimpulan yang poin ketiga saya, salah seorang pimpinan KPK dengan diduga dengan istilah EP tinggal menunggu waktu. Menunggu waktu saja. Menunggu waktu. Bang Henry, ini kalau pimpinan KPK tadi disampaikan oleh Mas Sugeng menunggu waktu nih. Seorang Iya. pimpinan KPK. Bagaimana nih, Bang Henry? Apakah ini kan namanya organisasi KPK ini kan organisasi pemberantas korupsi. Iya. Kalau diduga seperti itu kan menjadi track record yang tidak baik ya. Pandangan Bang Henry bagaimana? Iya, kalau buat kami media ini kan big news. Nah, ya kan? Artinya kita bisa perbandingkanlah ke berbagai pelosok dunia apakah kasus seperti ini pernah terjadi. Ya, misalnya gitu ya. Ya tentu saja akan luar biasa. Artinya name make news. Kalau big name make big news kan kira-kira gitu. Jadi media harus memanfaatkan ini. Tapi tentu saja tadi seperti dikeluhkan oleh Mas Sugeng juga, media ini kan kadang-kadang ragu. Kalau di dalam liputan investigasi misalnya, memang harus ada konfirmasi. Konfirmasinya itu dari setiap tahap gitu ya. Bang Henry kan dulu di Dewan Pers kan. Iya. Jadi mengapa ada yang ragu, ada yang cepat tadi? Ya barangkali itu tadi mereka belum sempat ya, atau belum mendapat jawaban yang meyakinkan agar ini tayang. Memang nggak boleh tayang ya kalau belum dapat konfirmasi? Belum, iya karena ini resiko resiko nggak masuk ke pidana sih kalau dia masuk nanti menggunakan undang-undang pers atau undang-undang penyiaran ya. Tetapi kan itu jadi wujud kecerobohan gitu ya. Nah, kalau misalnya ada yang cepat menangkap itu pasti ada barangkali juga kepentingan tertentu. Ya kan? Artinya kayak tadi sudah diserahkan ke sini 1 jam kok nggak keluar beritanya begitu ya. Ke sana cepat nyamber gitu. Yang lain dikasih ragu. Nah, ini saya kira adalah ibaratnya itu kebijakan redaksi ya, karena bagaimanapun hampir semua media itu berupaya menghindar dari somasi ya, apalagi lebih jauh dari itu sehingga mereka hati-hati. Tetapi memang ya itu tadi menurut saya kalau memang peristiwa ini dianggap besar, ya mereka harus segera ke lapangan ya, entah dari mana alat bukti ya, karena sering sekali memang kalau dalam kasus di Dewan Pers itu Mas Sugeng, memang ada media yang membuat investigasi hanya berdasarkan pengaduan yang kalah tender. Nah, itu kan resiko. Ketika kita korek, ngaku juga akhirnya. Hanya gara-gara kalah tender. Iya. Dari mana bahan kamu itu? Gitu kan. Ini nggak boleh. Jadi karena walaupun dia mendapat berkas dari yang kalah tender, utamanya harus kepentingan publik. Nah, dalam kasus KPK ini kan kepentingan publik. Ya, jadi kalau itu kepentingan publik, ayo masuk, cari data, cari bahan, kumpulkan, tanya sana sini. Tapi dari rekam jejak media, Bang Henry, ada salah satu pimpinan KPK ini memang persepsi publiknya selalu negatif. Ya. Berkali-kali dilaporkan ke Dewan Pengawas ya di KPK itu ya. Lalu ada isu-isu yang kurang menyenangkan lah, kurang sedap lah ya tentang informasi kebocoran data apa dan orang yang disebut Mas Sugeng tadi ya yang dituduh-tuduh begitu, salah satu orang yang suka membocorkan data. Ini kan memang upaya-upaya framing itu bagian dari kerja media. Ada yang memang disinilah sebetulnya ya. Kalau dalam kasus-kasus pengaduan yang pernah kami tangani, saya juga ikut memimpin sidang. Di dalam kode etik itu ada yang namanya itikat buruk. Nah, gitu loh. Memang yang disebut tadi itu, kita tidak sebut tapi kita udah bisa membayangkan, ada seperti itu. Nah, ini kami berusaha memilah nih, ya, jangan sampai membuat berita tadi ada itikat buruk. Kita nyarinya kepentingan publik. Nah, ini
tentu saja tidak boleh media itu melakukan pemberitaan atau investigasi dengan target tertentu, itu nggak boleh. Tapi sungguh sangat disayangkan apabila ada salah satu pimpinan di KPK yang melakukan hal Iya. seperti pemerasan. Ini kan membuat Republik itu tambah berantakan. Ya, Mas Sugeng, gimana tuh? Iya, kan nawaitu KPK didirikan itu kan untuk melakukan Bersih-bersih penindakan korupsi kepada aparatur penegak hukum. Iya. awalnya. Iya, seperti kan selalu dicontohkan adalah CIC-nya Hong Kong. Hong Kong, ya. CIC-nya Hong Kong itu kan dibentuk untuk memberantas korupsi di kalangan polisi. Bahkan mereka sampai dibunuh ya waktu itu ya CIC-nya Hong Kong. Nah, dengan Nawati itu kan berarti orang-orang di KPK adalah orang-orang yang adalah setengah dewa. Iya. Ya. Ketika dia juga kemudian punya niat-niat, kemudian jangankan soal tindakan korupsi itu perbuatan nyata ya. Ya, perbuatan nyata. Dalam tindak etis saja ya, bertemu dengan seseorang aja sudah dilarang. Walaupun kebetulan begitu ya ketemunya. Ada kan Pak FB ini kan juga pernah dulu deputi penindakan, bertemu dengan seorang pejabat NTB di dalam lift, itu aja sudah disanksi, dikembalikan. Ya. Jadi memang nilai-nilai ketat KPK itu yang harus dikedepankan. Etik harus menjadi lebih tinggi. Ketika etik menjadi permisif terjadi pelanggaran, maka itu adalah pintu dari dilakukan perbuatan nyata korupsi itu sendiri. Sudah nggak ada lagi gunanya KPK jadinya. Oleh perbuatan oknum komisioner. Katakan. Jadi meskipun Pak FB tadi ketemu tidak sengaja, mestinya ya segera membubarkan diri begitu ya, tanpa ada obrolan lebih lanjut kan. Jadi ini saya kok lebih 5 menit. Saya punya teman ya, kami sama-sama ketua senat di UI waktu itu, dia menjadi salah satu deputi di KPK. Saya kan kepingin lah ngobrol, boleh datang aja ke kantin, tapi kita bayar sendiri-sendiri loh. Gitu. Karena dia menjaga etika tadi. Jadi memang persoalan etika ini. Jadi abang ketemu akhirnya? Nggak jadi. Oh, nggak jadi. Repot. Ya kan? Waktu itu masih di sekitar Juanda situ. Jadi maksud saya sampai terakhir kami ketemu lagi kemarin itu, dia juga bercerita banyak. Tetapi memang ya jebolnya etika ini kan mulai ketika Pak Antasari, ya kan? Dia main golf. Seharusnya kalau saya nggak salah itu nggak boleh sendiri itu KPK itu. Nggak boleh sendiri karena tadi kemungkinan dia bertemu dengan pihak. Makanya kalau jalan tuh harus selalu berdua itu. Sehingga ada buddy system namanya, sehingga memang saling mengawasi. Itu yang menjaga etiknya itu. Nah, jebol ketika main golf itu kan. Nah, itulah awal jebolnya nih. Lalu jebol akhirnya dianggap menjadi biasa. Nah, ini ya saya kira ya itulah. Ini kami dari sisi media mengamati segitu, dan pengalaman pribadi saya sendiri memang ya itu karena fasilitas aja nggak boleh. Iya. Saya begini, PWI pernah mengundang Pak penasihat KPK itu Abdullah Hayamua. Kami undang acara PWI, minum air putih aja nggak mau dia. Nggak mau dia. Dia bawa minuman sendiri. Waktu dia jadi panelis, dia keluarin dari tasnya. Pak, kok minum? Kalau saya terima minuman air putih, nanti Bapak kasih saya susu, saya nggak enak hati menolak. Terus Bapak saya nggak enak hati. Ya, jadi cara dia menjaga etika itu luar biasa. Buat kita aneh, tapi itulah sebetulnya sejatinya orang yang berada di dalam lembaga yang setinggi itu. Jadi menurut Mas Sugeng, KPK sekarang bagaimana dengan kasus ini? Dibubarkan, perbaiki? Sebelumnya tarik ke belakang kan memang ini juga desain politis. Ya, perubahan undang-undang KPK membuat KPK sebetulnya secara nilai-nilai terdegradasi. Turun kelas. Iya, ya. Jadi spirit dulu yang extraordinary tidak ada lagi. Jadi problem kita sebetulnya problem di politisi bangsa ini. KPK hanya makhluk ciptaan, ya. Makhluk yang dikehendaki
oleh pikiran-pikiran para politisi. Kalau dia politisinya negarawan, maka ciptaannya adalah sebetulnya ciptaan yang awal. Ya, Ya. yang awal. Tapi karena ditangkap-tangkepin politisinya, mereka fight back, ya, bonsai. Jadi sudah tidak ada gunanya ini ke lembaga. Ya. Kalau sudah tidak ada gunanya, apakah dibubarkan atau tidak kembali kepada putusan politik. Kalau dibubarkan, kemudian polisi sama kejaksaan sudah siap apa enggak? Ini memang problem kenegaraan kita, ya, problem besar kenegaraan kita. Ya. Jadi begitu. Pak Sugeng yakin? Jadi tersangka inisial ini? Saya kan mengatakan tinggal tunggu waktu. Tinggal tunggu waktu. Artinya keyakinan itu ada. Keyakinan itu ada, tapi apapun masih bisa terjadi ya. Ya iyalah. Last minute ada penyelamatan, rescue, tim SAR. Itu hanya penyelamatannya politik, bukan hukum. Kalau hukum no, ya. Hukum no. No. Politik yes, ya. Politik itu sudah banyak rupanya, ya. Banyak cara, model, ya, segala macam lah, ya. Bang Henry, yakin diselamatkan? Kalau kami dari sisi pers ya kami nunggu big news saja. Big news. Jadi big news atau tidak ada news, nah kira-kira gitulah. Jadi big news. Ya. Big news ya. Karena kalau ini terjadi, kalau sebelum pimpinan KPK yang lain kan Antasari karena kasus soal pembunuhan. Ya. Kemudian pimpinan Bibit Chandra itu karena kasus terkait dengan penerimaan suap yang diduga rekayasa. Saya membuat buku tuh. Membongkar, menjerat Anggodo, membongkar kriminalisasi KPK. Ya. Akhirnya mereka kan lolos. Yang jilid 3 tuh, Abraham Samad juga terkait dengan kasusnya terkait dengan perempuan ya, diramein. Kalau Bambang terkait dengan dia mempengaruhi saksi dalam waktu dia menjabat sebagai ini. Kalau ini yang pertama nih, kalau terkena pimpinan KPK terkena korupsi, runtuhlah. Bangunan anti korupsi kita, ya, jadi begitu. Jadi yang tadi inisial F tunggu waktu. Ngeri ya.